bicara tentang teks drama. Kali ini materi kita berekspresi lewat drama. Materi-materi yang akan kita bahas: struktur teks drama, kaidah kebahasaan yang akan menjadi ciri khas penulisan teks drama, langkah-langkah menulis teks drama, dan langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika akan melakukan pementasan drama. Kalian sudah siap? Langsung saja kita bahas materi satu persatu. Struktur teks drama. Sebagaimana jenis teks lainnya, drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan tersebut disebut struktur. Struktur teks drama terdiri dari 1. Prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Yang kedua, dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama dan diharapkan dapat menggambarkan kehidupan serta watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam bagian ini terdapat susunan peristiwa yang disebut alur. Alur tersebut meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian itu terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami tokoh utamanya. Sedangkan adegan hanya melingkup pada satu pilahan-pilahan dialog antara beberapa tokoh. Isi alur tersebut yaitu orientasi atau bagian awal cerita, menggambarkan waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Berikutnya, komplikasi atau bagian tengah cerita, mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau perilaku utama mulai menemukan rintangan-rintangan dalam mencapai tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman atau kekeliruan dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama, protagonis, dan antagonisnya. Yang ketiga, resolusi atau denouement merupakan bagian akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks atau turning point. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton dengan masa lalu sang pahlawan, menjelaskan situasi, atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya. Resolusi hendaklah muncul secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya dalam komplikasi. Struktur yang ketiga adalah epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi kesimpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini berfungsi untuk menyampaikan intisari atau menafsirkan maksud cerita. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu pada akhir cerita. Perhatikan bagan struktur teks drama berikut. Berikut kaidah kebahasaan teks drama. Kaidah atau ciri kebahasaan teks drama yang paling kuat adalah di dalamnya hampir semua berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya, sehingga kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya.
Karena drama banyak menggunakan tuturan langsung, maka sebagaimana halnya percakapan sehari-hari atau tidak baku, dialog dalam teks drama seringkali menggunakan kosakata percakapan seperti oh, ya, aduh, sih, dong, dan lain-lain. Selain itu, menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 264 teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat langsung karena memang isi teks drama berupa dialog antar tokoh, tetapi penulisannya tidak perlu menggunakan tanda petik. Contoh, dua, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu peristiwa yang terjadi. Contoh, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan seterusnya. Banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti rapi, bersih, baik, gagah, kuat, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kalimat seru, suruhan atau perintah, dan pertanyaan. Yang ketujuh, menggunakan kata ganti. Pada bagian prolog dan epilog menggunakan kata ganti orang ketiga mereka karena melibatkan banyak tokoh. Namun pada bagian dialog kata ganti yang digunakan adalah orang pertama dan kedua seperti aku, saya, gue, kita, anda, lo, dan lain-lain. Yang kedelapan, kata sapaan. Misalnya pak, bu, non, nak, tuan, dan lain-lain. Bagian yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks drama. Salah satu penunjang keberhasilan pementasan drama adalah naskah drama. Penulisan naskah drama perlu diperhatikan karena naskah drama merupakan acuan pemain dalam mementaskan drama. Oleh karena itu, penulisan naskah drama harus dilakukan dengan baik dan benar agar pementasan menjadi menarik perhatian dan menghibur penonton. Berikut beberapa langkah menulis teks drama. 1. Menentukan peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam. Yang kedua, memilih dan menentukan tema. Yang ketiga, memilih judul dan membuat kata pembuka. Judul sebaiknya menarik dan tidak terlalu panjang. Kata pembuka lebih bagus jika bersifat bombastis atau berlebihan agar pembaca tertarik mengikuti cerita selanjutnya. Yang keempat, membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Yang kelima, menentukan pelaku. Yang keenam, menyusun jalinan cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Yang ketujuh, menyusun kramagung dan wawancang. Kramagung merupakan perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Wawancang ditulis lepas dan mengandung semua perasaan pelakunya. Penulis naskah drama berbeda dengan penulis naskah cerita lainnya. Berikut ini beberapa penjelasan penulis naskah drama yang perlu diperhatikan sebelum menulis naskah drama. Yang pertama, naskah drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan. Babak terdiri atas beberapa adegan. Pergantian pelaku merupakan tanda pergantian adegan dalam satu peristiwa. Kedua, penulisan drama dapat diawali dengan sebuah prolog sebagai pengantar dan epilog sebagai penjelasan akhir cerita. Yang ketiga, dialog ditulis dengan
diawali tokoh yang berbicara atau berlaku. Tanda titik 2 sebagai pemisah antara pelaku dengan kalimat yang diucapkan. Ada beberapa naskah drama yang telah diadaptasikan ditulis dalam bentuk paragraf. Petunjuk lakuan atau tindakan dituliskan dalam dialog tokoh yang berlaku dengan diberikan tanda kurung. Dan yang kelima, penulisan keterangan dan petunjuk lakuan dalam pergantian babak atau perpindahan adegan dapat ditulis seperti paragraf diakhiri dialog antar tokoh. Generasi Hebat Indonesia, kita sampai pada materi langkah-langkah pementasan drama. Belum sempurna kalau naskah yang kita buat itu tidak dipentaskan. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah pementasan drama berikut. Yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah. Yang kedua, reading. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Yang ketiga, casting. Melakukan pemilihan peran agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Yang keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya, peran itu sebagai asisten rumah tangga. Lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan sehari-hari dan apa saja yang mereka kerjakan di rumah majikannya. Yang kelima, blocking. Sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya, bagaimana akting sesuai peran, kapan mulai masuk pentas, dan sebagainya. Yang keenam, running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Yang ketujuh, gladi bersih atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua pemain berlatih dari awal sampai akhir tanpa kesalahan lagi. Dan yang kedelapan, pementasan. Semua pemain siap dengan kostum dan dekorasi panggung yang lengkap untuk melakukan pementasan. Unsur penunjang pementasan drama. Keberhasilan pementasan drama juga didukung oleh unsur pementasan drama. Beberapa unsur penunjang pementasan drama antara lain: 1. Pemain. Kemahiran seorang pemain sangat diharapkan dalam menghadirkan tokoh yang diperankannya seperti nyata. Untuk itu, hal yang perlu dilatihkan kepada seorang pemain antara lain: A. Teknik vokal. Dalam berbicara atau berdialog agar benar-benar dapat menyampaikan pesan sesuai dengan naskah drama dan tokoh yang diperankan. B. Mimik atau ekspresi wajah. Penjiwaan yang total dari para pemeran dalam memerankan tokoh yang mereka mainkan akan menjadi kunci penentu keberhasilan sebuah pentas drama. Dan yang C, gestur atau gerak tubuh sesuai dengan dialog yang sedang dilakukan dan peran yang sedang dimainkan. Yang kedua, cerita. Pilihlah cerita yang menarik dan alur yang kuat sehingga cerita sederhana tampak hidup. Dan unsur penunjang pementasan yang ketiga adalah tata panggung, meliputi dekorasi yang diatur sedemikian rupa sehingga perwujudan suasana yang akan dibangun betul-betul nyata. Tata panggung juga diperkuat oleh tata lampu yang tepat, misalnya lampu temaram, terang, atau justru harus dimatikan dan berganti dengan lampu yang kecil nyalanya. Yang keempat, tata busana. Semakin mirip dengan busana yang diharapkan dari cerita dan tokoh yang diperankan, semakin membangun suasana nyata dalam pementasan drama tersebut. Yang kelima, tata suara, berkaitan dengan sound system dan musik pengiring. Yang keenam, tata rias. Tata rias para pemain tentu harus menyesuaikan dengan tokoh yang akan diperankan agar semakin memperkuat karakter tokoh yang diperankan. Misalnya, tata rias untuk orang tua sederhana yang tinggal di kampung tentu harus berbeda dengan anak muda atau orang tua dari keluarga mewah, atau tata rias untuk orang pemarah dengan karakter bijaksana tentu harus berbeda. Demikian tadi pembahasan kita tentang teks drama. Selamat berlatih, selamat mencoba.
Jadilah sutradara yang hebat dan penulis naskah yang handal. Sampai jumpa pada video selanjutnya.